Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau misalkan ada seorang suami yang dia bersodakoh, tapi dia bersodakoh itu tanpa seizin istrinya, sedangkan kebutuhan hidup di dalam rumah tangga itu masih belum tercukupi. Nah, itu gimana ya Ustadz hukumnya? Baik. Yang pertama, kaidah untuk para suami dan mirsa dimanapun Anda berada, jika kita merasa beriman kepada Allah, ingat baik-baik bahwa sodakoh pertama yang jenisnya infak, nafkah, itu mutlak diberikan kepada keluarga dahulu, istri, anak-anak, keluarga di rumah. Baru kelebihannya kemudian diteruskan untuk diberikan keluar untuk beramal soleh. Itu pun mesti kompak suami dan istri. Tidak ada yang ditutupi. Ya, ayo diskusi dengan baik. Sayang, hari ini alhamdulillah aku dapat segini, gaji standar kita segini. Ayo kita cari surga kita dengan ini. Karena prinsip harta itu ketika dititipkan oleh Allah, itu muaranya surga. Ya, Quran surah ke-28 ayat 77. Quran surah 28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah di besar. Kata Allah, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Hei, saya titipkan kamu harta benda, bukan lebih, bukan ingin menaikkan status kamu jadi kaya. Kalau cuma kaya, yang gak beriman pun banyak yang kaya. Lalu apa fungsinya imanmu? Kata Allah, iman itu akan mendorong kita untuk bersikap seimbang. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan duniamu. Ayo silakan cukupkan untuk tempat tinggal, untuk kendaraan, untuk ibadah, untuk macam-macam. Tapi yang terpenting, kelebihan dari semua yang sudah terukur itu, gaji 30 juta, kebutuhan keluarga 20 juta. Kata Allah, yang 10 juta itu untuk mencari akhirat kamu. Orang lain itu bukan miskin, tapi saking kayanya fisiknya bisa ibadah. Dia rajin tahajud, dia rajin puasa. Orang bilang dia nggak punya, tapi Allah tahan rezekinya. Bukan tidak diberikan cukup untuk dia beribadah. Kamu jarang tahajud, orang lain tahajud kaki bengkak, kamu bangun mata bengkak. Ya, harta belum maksimal. Maaf, puasa jarang, maka Allah berikan kemudian kelebihan dari segi harta benda untuk menyusul surga yang lainnya. Maka diskusi di situ. Ya, kalau sudah diskusi, maka mendapatkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Insya Allah. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh. Saya ingin tanya kepada antum. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Coba lihat apa yang kita lihat di handphone kita. Majalah yang dibaca, acara yang ada di TV. Jangan-jangan sampai hari ini masih senang dengan gosip. Jangan-jangan sampai hari ini masih melihat tayangan-tayangan yang tidak elok untuk dipandang. Seharusnya kalau antum mengaku umat Nabi Muhammad, jauhi semua itu. Kadang-kadang antum ingin jadi orang baik, tapi perangkat kehidupan antum di rumah tidak mendukung antum baik. Katanya ingin saleh, katanya ingin salihah, tapi membuka channel di televisi yang membuat antum keluar dari kesalehan itu untuk apa? Coba lihat berapa kali lisan kita berbuat maksiat sampai ke ujung kaki. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin menjadi orang baik, caranya gampang. Tinggalkan segala hal yang tidak baik. Maka antum akan kembali pada kebaikan-kebaikan. Ciri umat Nabi Muhammad itu, ciri yang pertama kata Al-Quran, tegas pada segala hal yang menyimpang. Bahasa paling singkatnya, ciri umat Nabi itu pasti baik perilakunya. Imam Muslim menyantumkan dalam sahihnya nomor hadis 393. Ada kasus yang diungkap oleh sahabat bernama Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, menyampaikan tentang peristiwa yang dialami seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi yang datang ke masjid Nabi. Nabi sudah ada di saf depan. Lalu beliau sholat di sampingnya. Singkatnya selesai sholat, mendatangi Nabi SAW dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik sholat lagi karena engkau belum sholat. Ini menunjukkan ada pelaksanaan sholat yang belum sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Maka diulang sholatnya sebanyak 3 kali, tapi Nabi menyampaikan komentar yang sama. Kalau Nabi sudah komen kan kita tinggal like, share, and subscribe ya. Jangan dikomen lagi gitu. Maka kata sahabat ini, ya Rasulullah, ma'usinu ghairah. Ya Rasulullah, saya sudah berusaha sholat sesuai pemahaman saya tadi. Kalau dipandang belum tepat, mohon tunjukkan, ajarkan pada aku bagaimana cara menjalani sholat dengan benar. Lalu Nabi menyontohkan itu dari mulai mengajarkan tentang bab wudu. Idza qumta ila shalah fa asbirul wudu. Kalau kamu ingin sempurna benar sholatnya, maka dimulai dengan wudu yang benar dari syarat. Baru menghadap ke arah kiblat, baru dimulai. Seperti ini diajarkan dari awal sampai akhir. Nanti komentar di antara para ahli hadis bukan hanya menolak petunjuk benarnya sholat, tapi nanti pertanyaan besarnya adalah, ada apa sih di balik manfaat sholat ini sampai hal-hal detil pun oleh Nabi diperhatikan. Jadi bukan persoalan benarnya saja, dampak kebenaran itu kepada perilaku berkehidupan saking tingginya, Nabi ingin memastikan dari awal sampai akhirnya benar.